Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kanal Vulcano Vlog, kanal yang membagikan informasi tentang kebumian kita dan terutama pengetahuan tentang kegunung apian di sekitar kita. Dan kali ini kita akan memperbarui pantauan perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, gunung di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dan hingga Kamis 6 Februari 2025 ini statusnya masih dipertahankan di level 3 atau siaga. Dan level 3 atau siaga ini ditandai masih tinggi aktivitas vulkanik berupa guguran material terutama yang berasal dari kubah lava yang ada di puncak barat daya serta aktivitas kegempaan lainnya. Dan sepanjang hari mulai pukul 00.00 hingga sekurangnya pukul 12.00 waktu Indonesia bagian barat, aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi. Dan data yang dirilis oleh BPTKG Yogyakarta sebagai lembaga yang memantau selama 24 jam perkembangan vulkanik Gunung Merapi ini, cuaca dilaporkan cerah hingga berawan dan angin tenang ke arah timur. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 22 derajat Celcius. Dan dari hasil pengamatan selama 6 jam pertama dari mulai pukul 00.00 terjadi 22 kali gempa guguran dengan amplitude berkisar antara 1 sampai 15 mm dan durasi maksimal 184 detik. Durasi maksimal ini menandakan, meskipun secara visual tidak bisa kita amati, menandakan guguran itu berlangsung panjang dan jarak luncuran cukup jauh. Dan juga tercatat dari hasil pemantauan alat seismik terjadi 8 kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitude maksimal 7 mm dengan durasi paling lama 11 detik. Dan juga terdeteksi terjadi 1 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitude 32 mm dan durasi maksimal 8 detik. Nah, kegempaan vulkanik dangkal ini belakangan relatif berkurang cukup drastis dan sesekali saja muncul, dan ini menandakan gempa vulkanik dangkal ada terjadi aktivitas vulkanik di permukaan dan terjadi aliran lava dari kantong magma dan menuju permukaan. Dan biasanya tingginya frekuensi gempa vulkanik dangkal ini akan ditandai dengan proses ekstrusi atau keluarnya magma. Dan menariknya, Gunung Merapi pada aktivitas erupsi kali ini membentuk 2 kubah baru setelah letusan besar 2010. Dan ini kubah lavanya terbentuk di puncak barat daya, dan yang satu adalah kubah lava yang ada di tengah kawah, dan tingginya sekarang sudah sama dengan tinggi permukaan Gunung Merapi dalam perkembangan erupsi selama mungkin hampir 5 tahun terakhir ini. Tapi volume atau pertumbuhan kubah lava di tengah ini relatif lambat dibandingkan pertumbuhan kubah lava yang ada di puncak barat daya. Dan frekuensi guguran material ini mayoritas berasal dari kubah lava yang ada di puncak barat daya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar video ini. Dan data lain yang juga telah dirilis oleh BPTKG Yogyakarta, sepanjang 6 jam kedua dari pukul 06.00 hingga pukul 12.00 pada Kamis 6 Februari 2025 ini tercatat terjadi 23 kali gempa guguran dengan amplitude maksimal 7 mm dan durasi maksimal 165 detik. Tercatat juga 14 kali gempa hibrid fase banyak dengan amplitude 7 mm maksimal dan tidak terdeteksi adanya gempa vulkanik dangkal. Nah, cuaca sepanjang pagi hingga siang cukup cerah dan tubuh gunung sampai puncaknya terlihat jelas. Hanya menjelang sore kabut menyelimuti kawasan Kaliurang, tempat di mana pantauan ini dilakukan, dan ini menghalangi pandangan ke arah puncak Gunung Merapi yang sebetulnya cukup cerah meskipun ada kabut tipis. Tidak terlihat ada awan dan jumlah yang besar yang kadangkala menutupi tubuh hingga puncak Gunung Merapi. Dan pada sore hari sekira pukul 16 ini kabut tipis masih mengelilingi gunung
Merapi, tetapi visual masih bisa kita amati, termasuk ada guguran-guguran volume kecil yang arahnya adalah ke hulu kali Bebeng di sektor barat daya. Nah, sejauh ini pihak berwenang atau BPTKG Yogyakarta masih merekomendasikan potensi bahaya paling besar adalah guguran lava dan potensi awan panas di sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Rasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Di sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh 3 km dan Sungai Gendol yang berada di wilayah selatan ini sejauh 5 km. Sedangkan skenario jika terjadi letusan eksplosif, maka lontaran material batu dan lain sebagainya diperkirakan menjangkau radius 3 km dari puncak gunung. Dan atas kondisi ini masyarakat masih tetap diminta untuk tidak melakukan kegiatan apapun di radius yang sudah ditetapkan tersebut. Dan pesannya masyarakat juga harus terus mewaspadai bahaya lahar hujan dan awan panas guguran terutama di sektor barat daya. Dan jika terjadi erupsi atau letusan yang melontarkan material debu vulkanik, maka masyarakat juga diminta untuk mengantisipasi gangguan atau dampak dari sebaran abu vulkanik. Dan BPTKG Yogyakarta akan terus memperbarui laporan serta peringatan jika terjadi perubahan atau dinamika lainnya. Sejauh ini kawasan di sekitar Gunung Merapi masih relatif kondusif ya, termasuk untuk kawasan wisata atau tempat-tempat wisata baik di Kali Adem, Kali Kuning dan beberapa lokasi lain termasuk di wilayah Kelangon. Di sektor Tenggara juga masih relatif aman dan masyarakat beraktivitas seperti biasanya. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, laporan perkembangan terkini aktivitas vulkanik Gunung Merapi, gunung paling aktif di Pulau Jawa atau bahkan Indonesia yang pada tahun 2010 meletus eksplosif dengan kekuatan luar biasa. Skala letusannya diperkirakan mencapai 3 atau 4 dan korban berjatuhan demikian banyak termasuk kerusakan fisik yang ditimbulkan, semuanya hampir mengarah ke sektor Tenggara. Pemirsa, terima kasih untuk perhatian Anda telah menyimak laporan terbaru dari Gunung Merapi dan semoga ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam sehat dan salam tangguh.